wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ramadan dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan membawakan materi middleware dari perguruan tinggi yang ada di Kota Palu, yaitu UIN Dato Karama Palu. Nah, di sini kelompok saya memiliki 6 anggota. Nah, yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Nabi Rozan, yang ketiga ada Nafianto Nugroho, yang keempat ada Muhammad Awal, yang kelima ada Adit Juliono, yang keenam ada Muhammad Andika Dinata. Untuk materi pertama, langsung saya berikan ke teman saya dulu. Apa itu UIN Dato Karama? UIN Dato Karama adalah Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, yang satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam di negeri di Sulawesi Tengah. Pada tahun 1997 sebagai STAAIN Dato Karama. Institusi ini mengalami transformasi menjadi IAIN Palu dan akhirnya resmi berstatus universitas pada 8 Juli 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021. Nama Dato Karama diambil dari tokoh penyebar Islam di Lembah Palu, Abdullah Rakih, yang dikenal sebagai Dato Karama. UIN Dato Karama Palu memiliki beberapa fakultas, termasuk Fakultas Tarbiyah atau Ilmu Keguruan, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Fakultas Syariah, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang menawarkan berbagai program studi di bidang keislaman dan umum. Baik, perkenalkan saya Nabih Rozan dengan NIM F521240053. Di sini saya akan membahas subsistem utama dari UIN Dato Karama Palu. Yang pertama, ada portal mahasiswa, user portal. Digunakan untuk akses informasi akademik, KRS, KHS, jadwal, dan pengumuman. Yang kedua, ada sistem informasi akademik, SIAKAD, yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa, dosen, jadwal kuliah, nilai, dan administrasi akademik lainnya. Yang ketiga, ada sistem informasi perpustakaan digital untuk mendukung peminjaman, pencarian, dan akses literatur secara daring melalui aplikasi digital. Yang keempat, sistem informasi ijazah digital memudahkan alumni mengurus ijazah secara online, meningkatkan efisiensi layanan administrasi. Sekian dari saya. Oke, baik, selanjutnya yaitu diagram alur data dari subsistem UIN Dato Karama Palu. Pertama itu subsistem user portal, di mana mahasiswa dapat mengakses untuk melakukan KRS, melihat nilai, dan mengakses layanan perpustakaan digital. Akses tersebut dapat dilakukan di sistem informasi akademik atau kita sebut SIAKAD. Kemudian subsistem SIAKAD ini dapat memberikan data berupa data KRS dan nilai yang akan diinput di portal mahasiswa. Kemudian data-data tersebut secara otomatis tersimpan dan terintegrasi di subsistem SIAKAD. Kemudian subsistem sistem informasi perpustakaan digital, di mana subsistem ini mengambil data dari subsistem SIAKAD berupa status mahasiswa itu aktif atau tidak untuk melakukan validasi akses layanan perpustakaan. Kemudian terakhir subsistem informasi ijazah digital, di mana akan menginput data dari SIAKAD atau data akademik untuk proses penerbitan ijazah. Oke, mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi di sini jenis middleware yang cocok. Yang pertama adalah Enterprise Service Bus atau ESB. Jadi ESB adalah sebuah infrastruktur perangkat lunak yang bertugas sebagai jembatan komunikasi antara aplikasi-aplikasi yang berbeda. Jadi contohnya ada banyak layanan atau sistem berbeda dalam sebuah perusahaan atau yang kita pakai perguruan tinggi, universitas, UIN atau Karama Palu. Misalnya sistem keuangan, sistem gudang, dan sistem data. ESB ini memastikan semua sistem itu bisa saling terhubung satu sama lain meskipun dibangun dengan teknologi yang berbeda. Alasan kita menggunakannya, ESB mempermudah proses integrasi karena dia bisa menangani perbedaan platform atau protokol.
Selain itu, ISB juga memberikan kontrol lebih terhadap arus data dan meningkatkan keamanan data saat berpindah dari satu sistem ke sistem lain. Nah, yang kedua, API Gateway atau API Gateway ini bisa kita anggap sebagai pintu utama untuk semua permintaan API. Jadi kalau ada banyak subsistem atau layanan, API Gateway yang akan menerima semua request dari klien lalu meneruskan ke layanan yang sesuai. Alasan pemilihan ini, API Gateway sangat membantu dalam pengelolaan dan pemantauan API karena semua permintaan masuk ke satu titik. Hal ini juga mempermudah dalam menjaga keamanan antar subsistem serta sangat mendukung jika sistem kita ingin berkembang atau scalable. Yang ketiga, Message Oriented Middleware atau disingkat MOM. Jadi MOM adalah middleware yang fokus pada pertukaran pesan antar subsistem secara asinkron. Artinya, mengirim pesan tidak harus menunggu respon langsung dari penerima, cocok untuk sistem yang butuh komunikasi real time atau yang jalannya paralel. Alasan pemilihan karena MOM sangat cocok untuk kebutuhan integrasi real time. Misalnya sistem yang butuh merespon cepat sendiri, sistem notifikasi atau transaksi keuangan. Selain itu juga mendukung batch processing antar sistem yang berbeda. Baik, itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Tantangan. Yang pertama, legacy code. Banyak aplikasi lama yang tidak mudah diintegrasikan dengan sistem baru. Yang kedua, keamanan data. Data mahasiswa, nilai, dan ijazah sangat sensitif dan harus terlindungi. Yang ketiga, perbedaan format data. Setiap subsistem bisa menggunakan format data berbeda-beda. Yang keempat, skalabilitas. Sistem harus siap menangani jumlah pengguna yang terus bertambah. Baik, di slide ini ada solusi yang dimana yang pertama, gunakan ISB untuk menjembatani aplikasi lama dan baru, serta melakukan transformasi data otomatis. Yang kedua, ada implementasi API Gateway untuk mengelola autentikasi, otorisasi, dan enkripsi data antar subsistem. Yang ketiga, ada standarisasi format data menggunakan protokol terbuka, misal JSON dan XML, agar mudah dipertukarkan antar sistem. Yang keempat, ada audit dan monitoring secara berkala untuk mendeteksi dan mengatasi celah keamanan serta memastikan performa sistem tetap optimal. Kesimpulan, integritas sistem UIN Dato Karama Palu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan akademik dengan mengidentifikasi subsistem utama, mendesain alur data yang jelas, memilih middleware yang tepat seperti ISB dan API Gateway, serta mengantisipasi tantangan integrasi. Universitas dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, modern, dan siap menghadapi perkembangan teknologi informasi di masa depan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.